Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kita masih membahas terkait dengan eskalasi serangan Israel, Amerika Serikat ke Iran. Dan masih terhubung bersama kami, pengamat hubungan internasional, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah? Ya, Ma, Iya, Prof. silakan. Hikmah, bagaimana kalau serangan ini nantinya akan berlanjut? Bagaimana memengaruhi kekuatan dengan kelompok proksi-proksi Iran dan juga negara-negara sekitar seperti Hizbullah di Lebanon? Apakah mereka juga akan terlibat ikut mendukung Iran, Prof? Nah, ini yang terkait dengan Hezbollah yang saya monitor kemarin bahwa Hezbollah katanya tidak akan ikut di dalam peperangan apabila Iran diserang oleh Israel. Jadi proksi-proksi ini tidak mungkin tidak ikut, tapi proksi-proksi akan menghadapi serangan apabila Israel mengarahkan serangan itu ke mereka ya, ke Hezbollah atau ke Hamas ataupun ke Houthi. Tapi dalam konteks serangan ke Iran, mungkin mereka tidak akan melakukan perbantuan kepada Iran seperti itu. Baik, memang kan Israel ini menyerang Iran atas dukungan dari Amerika Serikat juga ya untuk melumpuhkan program-program nuklir secara permanen. Padahal kan Israel sendiri juga sampai saat ini masih tidak membantah, tidak mengiyakan juga kalau punya kekuatan nuklir begitu ya, Prof. Nah, ini seperti apa standar ganda dari kedua negara dan apakah ada yang bisa menyelesaikan terkait dengan nuklir ini? Ya, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah Amerika dan Israel, sebenarnya ada dua hal yang mereka inginkan. Di samping pemusnahan terhadap senjata nuklir, yang diharapkan terjadi adalah pergantian rezim, pergantian pemerintahan. Karena dengan pergantian pemerintahan baru bisa dijamin bahwa Iran akan mengakhiri pengembangan uranium, pembuatan senjata nuklir, lalu juga membantu proksi-proksi mereka, Hamas, Hezbollah, Houthi, untuk melakukan serangan ke Israel. Bahkan juga dengan adanya regime change ini, mungkin hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat, Iran dengan Israel akan seperti sebelum tahun 79, di mana pada waktu itu masa Shah Iran, itu hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel itu sangat mesra. Nah, memang yang diharapkan adalah penggantinya. Nah, salah satunya adalah putra dari Shah Iran, yang kalau saya tidak salah sekarang ini ada di Amerika Serikat, yaitu Reza Pahlavi. Nah, Reza Pahlavi juga sudah menyampaikan bahwa apabila dibutuhkan regime change, Reza Pahlavi sudah bersedia untuk menjadi pemimpin di Iran, dan dia sudah menjanjikan hubungan akan dinormalisasi dengan Amerika Serikat dan kemudian juga dengan Israel. Bahkan hubungan diplomatik yang sudah dibekukan pada masa pemimpin revolusi Iran itu akan dicairkan mungkin. Dan kemudian juga dia sudah menjanjikan bahwa kegiatan pengembangan uranium dan pengembangan senjata nuklir akan diakhiri. Jadi ini yang dijanjikan dengan harapan bahwa nantinya Amerika Serikat, terutama Presiden Trump dan Israel akan menyetujui untuk terjadinya pergantian kepemimpinan. Seperti itu. Iya, Prof. Hikmah, jika eskalasi ini semakin memburuk ke depannya ya antara Israel dan juga Iran, apa efek dan risiko terburuk terhadap stabilitas ekonomi di sekitarnya dan juga kita, Indonesia? Yang pasti adalah harga minyak akan menjadi mahal. Karena apa? Saya yakin Selat Hormuz akan terdampak dari peperangan ini, dan kita belum tahu berapa lama peperangan ini akan berakhir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena ada perang ini, maka segala sesuatu itu lebih banyak ketidakpastiannya. Jadi uncertainty. Dan tentu ketidakpastian ini kan tidak baik untuk pelaku bisnis. Karena pelaku bisnis biasanya menginginkan adanya kepastian. Dan kemudian yang ketiga adalah Amerika Serikat tentu akan lebih terkonsentrasi terhadap masalah perang ini, perang di Timur Tengah ini, dan akan ada pergolakan di negara Amerika Serikat. Bukannya tidak mungkin warga Amerika Serikat tidak menginginkan Amerika Serikat terlibat dalam suatu perang yang sebenarnya dia mempunyai kepentingan yang sangat minimal gitu ya, karena ini banyak di Amerika mengatakan bahwa ini bukan perangnya Amerika sebenarnya, tapi ini perangnya Israel. Nah, ini semua akan membuat pelambatan perekonomian dunia.
Dan kalau ada pelambatan perekonomian dunia, tentu akan terdampak juga ke negara-negara, termasuk kita di Indonesia. Nah, di Indonesia kita harus sudah membuat contingency plan atau rencana-rencana antisipatif, terutama sekali bagaimana ketergantungan kita terhadap impor itu bisa dikurangi. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kita sekarang dengan Amerika Serikat akan ada perjanjian yang saat sekarang belum efektif, ya, perjanjian perdagangan Indonesia Amerika yang banyak di Indonesia mengeluhkan, ya. Jadi kalau misalnya kita masih bergantung pada Amerika Serikat dan Amerika Serikat dalam situasi seperti ini, tentu ini akan berdampak pada perekonomian kita. Oleh karena itu, saya berharap bahwa pemerintah, Bapak Presiden dan jajarannya bisa mengambil tindakan-tindakan yang cepat untuk mengantisipasi ketika perang ini akan berlangsung lama. Jadi Gema, bisa saya sampaikan, perang ini tidak sama seperti kayak di Venezuela, ya. Dalam waktu 300 menit bisa diselesaikan oleh pihak Amerika Serikat. Tapi saya yakin perang yang di Iran ini akan bisa panjang, walaupun saya tidak tahu panjangnya apakah dalam hitungan berapa hari atau berapa bulan dan lain sebagainya. Tapi kalau ini semakin panjang, ini semakin memberi dampak pada perekonomian dunia dan tentu perekonomian banyak negara. Seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana atas insight-nya. Kita berharap pemerintah Indonesia bisa bertindak tegas melalui Board of Peace dan juga bisa memberikan masukan, ya, agar tidak terjadi eskalasi lebih besar. Terima kasih Prof. Hikmah atas insight-nya dan selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.